Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu, nggak mau terlalu dipusingin gitu, karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti aja lah, komen lah itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan, masih kecil-kecil juga. Jadi ya nggak terlalu itu banget urusan yang lain-lain sih, karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus. Ahli waris dia sudah nggak dapat, asuransi sudah disetor. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase dimana kalau kita menyesali hidup, harusnya gue nggak begini ya, harusnya, berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikita, kamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja, dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak huru-hara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih nih sampai 12 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan, karena kan Niki punya orang yang untuk posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain, lebih fokus. Merasa tersinggung ya sangat jelas saya tersinggung lah, karena itu ada ucapan ya kalau dia mau kontroversial, dia mau menggunakan intrik, gimmick atau gaya apapun itu silahkan saja. Tapi jangan sampai membuat statement pengiringan opini yang dia tidak tahu juntrungannya kemana. Ya saya rasa nanti harus dipertanggungjawabkan dan diklarifikasi harusnya. Aku nggak klarifikasi, by the way, aku cuma menjelaskan sih, kan tetap kasih edukasi tentang kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Aku nggak mau klarifikasi karena menurutku juga aku nggak salah. Aku juga nggak perlu minta maaf karena menurutku dari kalimatku juga nggak ada yang salah, jadi aku nggak perlu minta maaf ke arah sana. Dugaan saya untuk membuat Master Firasat ini tidak dipercaya banyak orang lagi. Ya, karena pada satu hal saya juga tidak harus dipercaya banyak orang. Jadi sejauh ini saya tetap masih mengamati dan melihat saja. Ini ada hal yang sangat disayangkan kalau memang betul ada anggapan seperti itu. Ini dapat menyimpangkan suatu opini, apalagi masalah akidah dan keyakinan. Ya aku nggak paham kenapa kayak mudah terprovokasi. Ini adalah sesuatu hal yang wajib kita pahami, bahwa apabila yang melihat dan mendengar itu orang-orang yang tidak paham, yang tidak jelas juntrungannya, ini dapat menyimpangkan suatu akidah. Mewartakan itu ya saya rasa mungkin ya itu hanya sekedar untuk konten kali, untuk tayangan podcastnya mungkin sih. Aku nggak rasa nggak ada yang salah dengan kontenku, jadi nggak ada yang perlu diperbaikin ya. Kalau menurut saya pribadi adalah ini bukan lagi tempat atau momentum untuk saling membenar atau mempersalahkan atau memberikan suatu tempat khusus dalam perdebatan masalah agama, karena ini sangat sensitif. Saya aja nggak berani bicara soal itu. Akhirnya kita bikin laporan di Dumas, sudah diterima, ada buktinya, laporan Dumasnya, laporan materainya, tapi belum masuk dalam satu LP gitu ya. Nah ini mungkin ada beberapa, sebenarnya kondisinya itu adalah laporan kas seperti ini kan sebenarnya kan nggak boleh ditolak. Bagaimana ada laporan masyarakat ditolak, kan sebenarnya kan nggak boleh dong ya kan. Nah soal bukti kurang atau tidak kan nanti kan itu dalam sebenarnya kepolisian bisa memeriksaanya nanti kemudian kan, atau kalau ada yang perlu dilengkapi gitu loh. Tapi nggak apa-apa, ini nanti beberapa hal yang mau kita lengkapi ya kita akan masukkan gitu loh.
Tapi karena kita sudah masukkan dua-duanya di Dumas dan buktinya sudah kita serahkan, kita anggap kepolisian sekarang yang harus menyelidiki. Kalau ada yang kurang, sekarang tugas kepolisian sekarang yang harus melanjutkan pemeriksaan ini. Nah, kalau nanti tinggal kita menunggu. Kalau polisi menganggap ada yang kurang letak laporan kita, ya kita lengkapi apa gitu loh. Yang penting buat kita sudah melaporkan, sudah diterima di laporannya sudah diterima di sebagai laporan pengaduan masyarakat. Nah, kalau ada pengaduan masyarakat, ya tentunya kepolisian harus bertindak. Memeriksa pengadu, kemudian kalau sudah diajukan, nanti apa yang kurang perlu dilengkapi, kita lengkapi. Tetapi menurut kita sebenarnya sudah cukup lengkap, ya kan? Sudah ada bentuk-bentuk CCTV-nya sudah kita miliki, ya kan? Nah, kalau dibutuhkan ahli nanti kita siapkan ahlinya, gitu. Nah, bagaimana ya? Jadi memang yang prihatin terhadap Jessica ini banyak sekali ya. Jadi advokat juga ribuan itu prihatin dan ikut membantu. Nah, kemarin itu juga kalau kita kalau sempat diumumkan secara luas itu pasti lebih banyak lagi kan. Tapi teman-teman ini mengetahui ada rencana lapor, langsung otomatis berinisiatif datang sana berinisiatif sendiri untuk hadir di sana. Jadi inilah satu bukti bahwa memang mereka itu sungguh menginginkan suatu keadilan buat Jessica gitu. Jadi itu makanya mereka sampai rame-rame datang hanya untuk buat laporan. Dan saya tanya mereka akan begitu katanya. Nanti kamu laporkan yang lain juga akan begitu. Jadi karena masyarakat sudah memberikan perhatian yang besar kepada kasus Jessica ini, bahkan di rapat DPR juga udah dibicarakan, ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah gitu loh. Kita kan seperti saya katakan, kita tidak menyerang institusi, tapi berharap kalau ada hukum yang bersalah, ya tentu diperbaiki lah, kan gitu loh. Upaya hukum yang sekarang kita lakukan adalah melaporkan Ide Salihin. Berikut tanggal 12 ada lagi yang akan kita laporkan. Nanti di minggu depan lagi ada. Sampai panjang nih. Karena itu begitu banyak CCTV sudah dibilang rekayasa, bukan lagi dugaan. Ya kan? Lihat nanti. Kan kalau CCTV itu rekayasa ketahuan itu benar, ya kan ada surinya siapa itu? Ya kan nanti disebut namanya. Ini kan baru kalau menurut saya dugaan, tapi kalau ahli di kita forensik ini semua katakan itu rekayasa. Itu memang sudah dalam daftar nama ya. Tapi kan nanti kita bicara dengan ketua umum kita, ya kan, ketua tim kita mengatur langkah apa lagi yang harus kita lakukan. Tapi yang paling penting ini langkah pertama sudah, ya. Pertama hakim BG, ya kan, melanggar kode etiknya. Terus sekarang ini Darman Salihin. Besok 12, kalian tahu kan? Kepo kan? Nanti dulu. Sebut namanya nanti minggu depan lagi ada beberapa gitu lah. Tetap didukung teman-teman. Kasihan Jessica sudah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.